Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Anak soleh dan soleha, walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita berdoa hari ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran kedua. Nah, anak soleh dan solihah, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Hari ini kita akan membaca dongeng tentang kisah semut dan burung merpati. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran kedua ini termasuk dalam muatan pelajaran PPKN. Ayo mengamati. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Di sini ada gambar temannya Benny yaitu Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan oleh Edo. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Mari kita simak bersama-sama dongeng berikut ini. Kisah Semut dan Merpati. Ada di buku anak-anak halaman 66 ya. Nah, kisah Semut dan Merpati ini dikarang oleh anonim. Paragraf pertama, pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Pada paragraf kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil.
Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan dia merasa iba. Iba itu artinya kasihan ya. Kemudian paragraf ketiga, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Paragraf keempat, tak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Di paragraf kelima, pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ada pertanyaan di sini, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, jawabannya dari dongeng tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil adalah setiap perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Makanya ya anak soleh dan soleha, kita jangan pernah rugi untuk berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati? Nah, jawabannya pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati kita dapat temukan di paragraf yang keempat. Karena dalam paragraf keempat, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Kemudian semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Dan akhirnya sang pemburu tidak dapat memburu burung merpati. Burung merpati selamat dari pemburu tersebut. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini. Nah, di sini ada gambar Benny dengan ayam peliharaannya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny lalu membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Lalu, ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas untuk mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang. Anak soleh dan soleha, di sini ada perintah tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Jadi jawabannya adalah pertama, ayah Benny memiliki sifat lucu. Kedua, ayah Benny itu menyukai binatang. Nah, ini sifat terpuji yang dimiliki oleh ayah Benny. Selanjutnya,
kita harus menuliskan 2 sifat Beni yang kita temukan pada bacaan tersebut. Nah, sifat Beni itu yang pertama rajin dan yang kedua menyukai binatang. Anak soleh dan soleha, manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Sifat itu ada 2 macam, ada sifat baik dan sifat buruk, atau sifat terpuji dan sifat tercela. Adapun contoh sifat terpuji yaitu seperti rajin, menyukai binatang, jujur, suka menolong, ramah, sabar, tenang, dan sebagainya. Kemudian sifat jelek atau sifat buruk, contohnya suka berbohong, sombong, pemalas, kemudian angkuh, kemudian tidak ramah, sering marah, ambisius, emosi. Nah, itu adalah contoh sifat-sifat buruk. Nah, yang harus kita tanamkan dari diri kita yaitu kita harus mempunyai sifat-sifat terpuji atau sifat-sifat baik. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Beni menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Beni saat mengelus ayam-ayamnya. Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Jadi biasanya mengetahui sifat seseorang itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya. Kalau lagi marah, lagi tersenyum, kemudian lagi tidak mood, itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya. Nah, anak soleh dan soleha, demikian pemaparan materi hari ini. Sekarang anak-anak kerjakan tugas yang akan Bapak dan Ibu Guru berikan ya. Tugas pertama yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini dari dongeng yang sudah kita baca ya. 1. Siapa pengarang dongeng berjudul Kisah Semut dan Merpati? 2. Bagaimana cara burung merpati menyelamatkan semut? 3. Bagaimana cara semut menyelamatkan burung merpati? 4. Bagaimana karakter yang dimiliki semut dan burung merpati? Nomor 5. Apa pesan yang terkandung dalam dongeng Kisah Semut dan Merpati? Nah, ini semua ada ya di video ini dan di buku anak-anak. Silahkan dibaca ulang kembali. Kemudian tugas yang kedua yaitu muatan pelajaran PPKN. Lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada nomor 1 sampai 5. Anak-anak nanti tulis nama teman sekelasnya ya. Kemudian sifat yang dimiliki. Di sini anak-anak tulis sifat terpujinya atau sifat baiknya ya. Pasti kemarin pernah belajar bareng sama teman-teman di sekolah dan sudah tahu ya sifat yang dimiliki teman-teman kamu seperti apa. Di sini ditulis sifat yang baiknya, sifat terpujinya. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran kedua telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbil alamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.